Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang implementasi IT untuk optimalisasi operasional e-commerce Shopee. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Ana dari Niwidya Martani, kedua, Sela Adi Pristika, kemudian yang ketiga, Devina Aulia Wardani. Kemudian, latar belakang Shopee. Dibandingkan platform e-commerce lain, lebih dari setengah responden pada riset yang sama menilai Shopee sebanyak 67%. Menempati urutan pertama di benak online seller dengan didukung beberapa aspek, antara lain menyediakan fitur promo bagi pelanggan dengan total 62%, fitur gratis ongkir sebanyak 62%, metode pembayaran COD dengan total 37%, kemudian fitur afiliasi dengan total 61%, dan fitur Shopee Live dengan total 60%. Oke, kemudian Shopee memiliki beberapa produk dengan riset paling banyak dibeli adalah fashion dan aksesoris sebanyak 85%. Kemudian kecantikan, perawatan, dan kesehatan sebanyak 54%. Kemudian kebutuhan rumah tangga sebanyak 33%. Kemudian produk sehari-hari sebanyak 32%. Kemudian alat elektronik sebanyak 25%. Dan ibu dan anak kebutuhan bayi 16%. Selanjutnya, cara kerja sistem. Cara kerja sistem yang pertama, Manajemen Informasi Sistem, MIS. Apa sih MIS ini? MIS merupakan sistem pendukung tugas-tugas organisasi yang lebih luas dari transaksi processing system atau TPS. Salah satunya menganalisis keputusan dan membuat keputusan. Manajemen informasi sistem dapat membantu menyatukan beberapa fungsi informasi bisnis yang sudah terkomputerisasi atau basis data. Sistem ini didukung dan menggunakan teknologi informasi seperti Big Data Analysis. Apa sih Big Data Analysis? Adalah proses pengumpulan data, memeriksa data, dan menganalisis data dalam jumlah besar untuk menemukan pola, tren, dan beberapa wawasan yang dapat membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik dan bijak. Pada teknologi ini menggunakan metode analisis statistik seperti pengelompokan data yang lebih besar dan regresi dengan bantuan instrumen yang lebih baru. Kemudian cara kerja sistem yang kedua adalah Transaction Processing System atau TPS. TPS adalah sistem informasi yang mengatur segala bentuk proses transaksi antara pemilik perusahaan dengan target konsumen dengan menggunakan customer support atau kasir. Pada sistem ini didukung dan menggunakan teknologi informasi seperti payment gateway, GoPay, ShopeePay, Link Aja, Dana, dan OVO. Kemudian pada sistem ini dapat menggunakan teknologi payment gateway yang mendukung dalam proses pembayaran online, memastikan transaksi dilakukan dengan aman dan efisien. Sebagai layanan yang aman dan efisien, payment gateway memiliki cara kerja yang sederhana dan menjamin keamanan transaksi. Kemudian, cara kerja sistem yang ketiga, yakni Executive Informasi System atau EIS. Apa sih EIS ini? EIS adalah sistem komputerisasi yang menyediakan akses bagi eksekutif secara mudah dan informasi internal, eksternal yang relevan dengan beberapa faktor penentu. Sistem ini didukung dan menggunakan teknologi informasi seperti data warehouse, merupakan koleksi data yang memiliki sifat orientasi, subjek, terintegrasi, memiliki varian waktu, dan bersifat tetap. Dari koleksi data dalam pendukung pengambilan keputusan manajemen, data warehouse terdiri dari tahapan umum dan didukung beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk mengelola data. Kemudian, cara kerja sistem yang keempat adalah Decision Support System atau DSS. DSS ini adalah sistem ini lebih mementingkan pada fungsi pendukung untuk membuat keputusan dalam keseluruhan tahapnya.
berdasarkan tingkat kesulitan serta dukungan pemecahan masalah yang dihadapi. Sistem ini didukung dan menggunakan beberapa teknologi utama untuk e-commerce skala besar. Salah satu teknologi utama yang mendukung Decision Support System yaitu IBM Cognos. Kemudian IBM Cognos ini adalah perangkat lunak analisis bisnis yang meliputi berbagai alat untuk melaporkan, merencanakan, dan menganalisis data. Untuk selanjutnya yakni kelebihan dan kekurangan sistem informasi Shopee. Manusia saja yang diciptakan oleh Tuhan, bukankah manusia sempurna? Tetapi manusia juga mempunyai kekurangan maupun kelebihan. Apalagi sistem yang dibuat oleh manusia, pasti mempunyai kekurangan maupun kelebihan juga. Lanjut, kelebihan Shopee sendiri yang pertama adalah pengelolaan data yang efisien. Kemudian yang kedua, integrasi multi-channel. Kemudian yang ketiga, dukungan untuk strategi pemasaran. Apa sih pengelolaan data yang efisien itu? Sistem informasi manajemen membantu Shopee mengelola data transaksi, pelanggan, dan produk secara terorganisir, memudahkan akses dan analisis data. Kemudian yang kedua, integrasi multi-channel. Sistem informasi manajemen memungkinkan integrasi antara berbagai platform penjualan dan saluran komunikasi, sehingga meningkatkan pengalaman pelanggan di seluruh saluran. Kemudian yang ketiga, dukungan untuk strategi pemasaran. Sistem informasi manajemen memungkinkan analisis perilaku pelanggan yang lebih baik, membantu Shopee dalam merancang kampanye pemasaran yang lebih efektif. Kemudian, kekurangan Shopee yang pertama, biaya implementasi dan pemeliharaan. Pengadaan dan pemeliharaan sistem informasi manajemen yang canggih dapat memerlukan biaya yang tinggi, termasuk investasi dalam perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan yang tinggi pada sistem dapat menyebabkan masalah jika terjadi gangguan teknis atau kegagalan sistem yang dapat menghambat operasional. Kemudian yang ketiga, kualitas data. Kualitas data, jika data yang dimasukkan tidak akurat dan tidak konsisten, keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut dapat menyesatkan. Kemudian ada kelebihan dan juga ada kekurangan, pasti juga ada solusi. Untuk menghadapi kekurangan sistem informasi manajemen di perusahaan seperti Shopee, ada beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan, meliputi yang pertama, investasi dalam pelatihan, menyediakan pelatihan yang komprehensif untuk karyawan agar mereka dapat beradaptasi dengan sistem baru dan memaksimalkan penggunaan sistem informasi manajemen. Kemudian, yang kedua adalah pemeliharaan sistem yang rutin. Melakukan pemeliharaan dan pembaruan sistem secara berkala untuk mencegah gangguan teknis dan memastikan sistem selalu dalam kondisi optimal. Kemudian yang ketiga yakni pengelolaan keamanan data yang ketat. Mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang lebih kuat seperti enkripsi data dan pelatihan keamanan siber untuk karyawan guna melindungi informasi sensitif. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi kami yakni berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi yang dibangun oleh perusahaan tidak menutup kemungkinan akan adanya perbaikan dari sistem tersebut karena kurangnya pengembangan terhadap sistem itu sendiri. Karena untuk perusahaan besar setara PT Shopee International Indonesia pun tidak luput dari kelemahan dalam penerapan sistemnya. Maka dari itu dibutuhkan rekomendasi untuk perbaikan dari setiap kendala yang ada. Penerapan sistem informasi yang baik serta perhatiannya tidak lepas untuk pengembangan sistem akan membantu perusahaan terutama e-commerce untuk terus meningkatkan pencapaiannya. Edukasi sangat diperlukan dalam penerapannya agar perusahaan mampu bersaing secara global. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.